Menurut Kotler dan Keller 2006, segmentasi merupakan identifikasi kelompok konsumen yang berbeda dalam kebutuhan dan preferensi mereka. Tugas perusahaan yaitu mengidentifikasi segmen dan kemudian memutuskan segmen mana yang akan ditargetkan. Dengan segmentasi, perusahaan kemungkinan besar dapat merancang, memberi harga, mengungkapkan, dan mengirimkan produk atau layanan dengan lebih baik untuk memuaskan pasar sasaran. Perusahaan juga dapat menyempurnakan program dan aktivitas pemasaran agar lebih mencerminkan pemasaran pesaing. Segmentasi pasar yang digunakan untuk memberikan kepuasan pelanggan dengan biaya yang lebih efektif daripada pesaing. Variabel tertentu terlibat dalam segmentasi pasar seperti usia, jarak, ukuran pembelian, dan lain-lain. Pada kali ini, KFC memiliki segmen yang berbeda dibandingkan dengan toko makanan lain yang menjual nasi, bahkan menjual ayam goreng juga. KFC lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan seperti kelompok yang berpenghasilan menengah dan tinggi. Kelompok tersebut dapat memberikan harga yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke targeting. Targeting ini memiliki 4 faktor. Yang pertama yaitu distinct, yang kedua accessible, yang ketiga measurable, dan yang keempat profitable. Pertama-tama kita akan bahas tentang distinct. Di sini KFC menspesifikkan target utama mereka adalah keluarga yang memiliki anak-anak usia 4-12 tahun. Hal ini tertulis pada web resminya, dan kita juga bisa melihat ada beberapa cabang KFC yang memiliki tempat bermain untuk anak-anak. Nah, yang kedua ada accessible. Di sini KFC mendistribusikan produk mereka dengan membuka banyak cabang, terutama di pusat perbelanjaan ternama yang mudah untuk diakses. Yang ketiga, measurable atau pengukuhan. Nah, pengukuhan segmentasi KFC ini sudah sangat jelas. Terbukti dengan adanya beberapa pilihan paket menu dengan harga yang berbeda pula. Contohnya, ada paket berdua, paket bertiga, paket berlima, dan juga paket untuk keluarga. Nah, yang terakhir ada profitable. Di sini KFC untuk mencapai profit yang lebih banyak lagi, selain mengandalkan penjualan di bidang makanan, KFC juga membuka KFC Cafe dan KFC Cafe untuk menarik minat konsumen yang tidak ingin makan berat, sehingga konsumen bisa tetap datang ke cabang KFC. Setelah mempelajari mengenai segmentasi dan targeting, berikutnya kelompok akan membahas mengenai positioning. Positioning di sini merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan sebuah konsep yang menarik pasar sehingga bisa mendapatkan tempat di benak konsumennya. Agar dapat mendapat tempat di benak konsumen, harus memiliki perbedaan dengan kompetitor atau sering juga disebut dengan USP, Unique Selling Promotion. Di sini kelompok akan membahas mengenai KFC. Menurut kelompok, KFC memiliki beberapa USP. Beberapa USP menurut kelompok yaitu yang pertama, KFC menyediakan CD artis Indonesia sebagai hadiah dengan syarat dan ketentuan. Jadi setiap konsumen yang melakukan pembelian menu paket di KFC akan diberikan CD artis Indonesia secara gratis. Lalu yang kedua ada tagline Each Finger Licking Good yang memiliki maksud bahwa produk mereka sangat tasty. Lalu yang ketiga atau terakhir yaitu membuat gerai yang dilengkapi berbagai fasilitas sesuai dengan harapan konsumen. Seperti menyediakan dining zone. Ini dipergunakan untuk pelanggan yang ingin mendapatkan suasana formal. Lalu ada juga snacking zone untuk pelanggan yang ingin menyantap makanan ringan. Lalu ada outdoor zone, yaitu ruang di luar yang digunakan untuk bersantai. Selanjutnya ialah positioning map dari KFC. KFC dengan fast food lainnya yang ada di Indonesia dapat dibandingkan melalui harga dan sedikit atau banyaknya cabang. Pada garis vertikal menunjukkan rendah atau tingginya harga, dan pada garis horizontal menunjukkan banyak atau sedikitnya cabang. Di bagian pertama untuk high price ditempati oleh Burger King yang memiliki kisaran harga 30.000 hingga 80.000. Kemudian di bagian kedua, di bawah Burger King ditempati oleh McDonald dengan
harga sekitar 15 ribuan hingga 60 ribu untuk per porsi makanannya. Bagian ketiga ditempati oleh Wendy's dengan kisaran harga sekitar 15 ribuan hingga 50 ribuan per porsinya. Di bagian keempat ditempati oleh dua brand yaitu Richeese dan juga AW yang memiliki kisaran harga hampir mirip sekitar 10 ribu hingga 50 ribu ke atas. Selanjutnya ada KFC yang memiliki kisaran harga di antara high price dan low price, jadi sekitar 5 ribuan untuk menu mereka yang terkenal yaitu menu goceng hingga 50 ribuan. Kemudian terakhir ada CFC yang berada di bawah sedikit dari KFC sehingga kisaran harga mereka tidak begitu jauh. Selanjutnya untuk location akan dijelaskan oleh Devia. Selanjutnya untuk bagian banyak atau sedikitnya cabang, kelompok menganalisa fast food restoran yang ada di Jogja dan Bali. McDonald pada peringkat pertama dengan total 30 cabang di Jogja dan di Bali, lalu diikuti oleh KFC dengan total 27 cabang di Jogja dan di Bali, lalu Burger King dengan total 23 cabang di Jogja dan di Bali, selanjutnya Richeese Factory dengan total 7 cabang, selanjutnya ialah Wendy's dan AW yang memiliki total 6 cabang di Jogja dan di Bali. Lalu pada peringkat terakhir ialah CFC dengan total 5 cabang di Jogja dan di Bali.